Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang teori relativitas umum yang beranggotakan yaitu Muhammad Badrut Tamam, Sailan Nurlaili, Novita Sari, Irma Mufidatul Hidayah, Afifatul Khairun Nikmah, Rahma Fitriana. Pada pembahasan pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian relativitas umum. Singkatnya, teori relativitas Einstein, kita bisa memahami alam semesta dalam skala besar. Teori relativitas umum tidak hanya menjelaskan gerak planet, tetapi juga menjelaskan sejarah dan pemuaian alam semesta, keberadaan lubang hitam, dan pembelokan cahaya dari bintang ataupun galaksi jauh. Berdasarkan teori relativitas umum, gravitasi merupakan bagian dari ruang waktu. Di dalam ruang waktu, keberadaan massa akan melengkungkan ruang waktu, dan objek-objek di sekitar massa tersebut akan bergerak mengikuti kelengkungan ruang waktu tersebut. Untuk memahami lebih jelas mengenai kerja teori relativitas, berikut hal-hal konkret yang dapat membantu untuk memahami konsep ajaib Einstein tersebut. Yang mana membahas tentang lubang hitam. Dalam solusi ini, Schwarzschild memperlihatkan geometri ruang waktu di sekitar bintang yang kerapatannya sangat tinggi. Jika ada bintang seperti ini, gravitasinya yang sangat kuat akan melengkungkan ruang waktu dan mengakibatkan informasi tidak bisa keluar, termasuk cahaya. Menurut Einstein, ide ini hanya nyata dalam bentuk teori. Akan tetapi pada era 1960-an, lubang hitam ini dibuktikan keberadaannya sebagai konsekuensi dari keruntuhan bintang masif. Jadi seperti bintang yang sangat lama itu kemudian mengecil sampai kepadatannya itu menjadi sangat padat hingga menjadi sebagai lubang hitam itu meledak. Baru pada tahun 2019, keberadaan lubang hitam bisa dipotret oleh teleskop Event Horizon, dan kita bisa melihat perilaku cahaya yang mengalami pembelokan di sekeliling area horizon peristiwa lubang hitam. Dan yang kedua itu adalah orbit Merkurius, di mana orbit Merkurius itu sedikit agak aneh dan tidak seperti planet lain. Terdapat ahli matematika abad ke-19 satu-satunya yang menjelaskan kekusutan itu melalui teorinya. Merkurius itu ditarik oleh sesuatu yang lain seperti gravitasi dari planet lain yang ada di dekatnya, di suatu tempat antara Merkurius dan matahari. Tetapi vulkan planet yang diusulkan itu dinyatakan itu nyatanya tidak pernah ditemukan. Kemudian dikatakan bahwa Merkurius bergerak melalui ruang yang dibengkokkan oleh massa matahari yang sangat besar. Efeknya terlihat pada orbit planet lain karena ruang semakin sedikit melengkung semakin jauh Anda pergi dari matahari. Kemudian teori relativitas umum itu akhirnya dapat menjelaskan dengan sempurna bahwa gerakan-gerakan Merkurius terganggu oleh massa objek yang lebih besar yakni matahari, sehingga pengujian pertama teori tersebut terbukti. Dan yang ketiga itu ada pemuaian alam semesta. Jika saat ini galaksi-galaksi itu bergerak menjauh, maka pada suatu masa alam semesta ini tentu kecil, padat, dan sangat panas. Teori ini dikenal sebagai Big Bang atau dentuman besar. Sisa dari Big Bang berhasil ditemukan dalam bentuk radiasi latar belakang. Radiasi panas yang dipancarkan materi ketika alam semesta baru berusia 380.000 tahun. Radiasi latar belakang kita bisa mengetahui temperatur alam semesta kala itu, yakni 10 pangkat 32 K. Tapi alam semesta kemudian mendingin dengan temperatur saat ini 2,73 K
plus minus 10 pangkat min 5K. Dari hasil radiasi latar belakang ini pula dibuktikan bahwa pada skala besar alam semesta memang seragam. Kemudian yang keempat adalah alam semesta nan gelap. Jadi, Brzezinski meneliti tentang gerak galaksi-galaksi dalam gugus galaksi koma, yang ternyata massa dari gerak galaksi 400 kali lebih besar daripada massa yang dihitung dari kecerlangan. Itu artinya ada materi misterius yang tidak memancarkan cahaya, yang mana materi gelap tersebut juga yang berkontribusi menghasilkan gravitasi, sehingga alam semesta ini tidak terpecah belah. Efek yang dikenal sebagai lensa gravitasi ini sudah berhasil diamati pada sejumlah gugus galaksi dan merupakan bukti kuat keberadaan materi gelap. Yang kelima, matahari membuat sinyal radio. Karena pesawat ruang angkasa berkomunikasi dengan bumi menggunakan cahaya dalam bentuk gelombang radio, berpeluang besar untuk membuktikan bahwa apakah gravitasi matahari dapat mengubah jalur cahaya. Gelombang gravitasi. Berdasarkan teoritas umum Einstein, saat sebuah benda bermassa sangat besar dan bergerak cepat, akan terbentuk riak kecil pada ruang waktu di sekitarnya dan menjauhi benda tersebut. Riak pada ruang waktu inilah yang disebut sebagai gelombang gravitasi dengan laju penjalaran sama dengan laju cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menyimak video berikut. Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein. Teorinya ini begitu mengguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta. Jadi Einstein menemukan bahwa dunia kita itu bukanlah objek yang saling tarik-menarik, melainkan dunia kita itu ternyata bentuknya adalah seperti kain. Bayangin, ruang kosong itu adalah kain ini. Kalau kita naruh objek yang berat, maka kain kita akan ketekan dan jadi bengkok. Lalu karena bengkok, objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitasi. Kedengeran gak masuk akal? Itu baru permukaannya. Ternyata kain dunia kita ini terikat juga dengan waktu. Semakin kain atau ruang kita dibengkokkan, maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana. Untuk simpelnya, coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih terus ngelewatin ruang yang super bengkok. Kalian akan ngalamin waktu yang lebih lambat daripada lewat ruang yang lurus. Intinya, waktu itu bahkan ternyata bisa dibengkokkan dan dimanipulasi. Relativitas inilah yang berhasil memecahkan misteri permasalahan orbit Merkurius yang aneh sampai memungkinkan kita punya GPS yang super akurat. Beberapa bukti teori relativitas Einstein dalam kehidupan nyata seperti GPS, elektromagnetik, warna kuning emas, kemudian emas tak gampang berkarat. Adapun Merkuri atau raksa berbentuk cair, kemudian TV jadul, cahaya, dan pembangkit tenaga nuklir dan supernova. Sekian ilmu yang dapat kami bagikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.